video. Oke? Oke? Itu kerannya ditali, Pak. Iya, Pak. Ya? Maskerannya ditali. Oh, enggak. Oh, saya pikir ditali. Enggak. Bebas itu. Enggak ada. Yang nyari tuh ngapa dia? Iya.
Once Nata kali ini sudah kesekian kali video kita di Alas Purwo di pantai. Once Nata, kali ini aku mau bertanya serius, tidak bercandaan. Once Nata sebenarnya sudah berapa lama sih mengenal Banyuwangi, terutama mengenal Alas Purwo sendiri? Saya masuk Alas Purwo tahun 2014 sampai 2018. 4 tahun ya? Jadi hampir 4 tahun ya. 4 tahun. Apa sih yang mendasari Once Nata masuk Alas Purwo? Apakah tujuan utama Once Nata untuk masuk ke Alas Purwo? Sebetulnya perjalanan saya di Alas Purwo, sebelum saya masuk Alas Purwo, sebelum saya ada di Lawu. Gunung Lawu? Gunung Lawu. Jadi Di mana Gunung di Lawunya? Pringgondani, di Tawangmangu, di Blumbang. Oh, Nah, iya. saya lama di Blumbang sekitar juga 3 tahun. Terus entah ada sesuatu yang saya disuruh ke Alas Purwo. Apakah ini bisa dibilang atau disebut perjalanan spiritual? Ya, memang perjalanan spiritual memang. Oh, Nah, perjalanan ini sebetulnya seperti perjalanan para raja Jawa ya, raja-raja Jawa, yang memang semua sebetulnya Alas Purwo ini sebetulnya tempat belajar. Jadi kalau kita di Lawu, di gunung itu memang kita berkaca siapa kita. Nah, di Alas Purwo kita sebenarnya belajar tentang diri. tapi kan gini Once Nata ya, orang-orang awam di luar ketika kita ke Alas Purwo pasti, ini ya tidak semua, tapi sebagian orang pasti berpikir orang ini mau ke Alas Purwo karena mau bertapa di Alas Purwo, atau mau di Alas Purwo itu untuk bisa dibilang cari pesugihan, cari ilmu. Kalau Once Nata sendiri ke Alas Purwo apa sih yang dicari? Nah, itu yang lucu sebetulnya. Saya waktu pertama itu disuruh ke Alas Purwo, saya takut. Karena dulu waktu saya membaca di Google atau orang-orang bicara istilahnya jalmo moro jalmo mati kan. Waduh, Apa tuh artinya jalmo moro jalmo siapa mati? yang datang pasti akan Meninggal. Oke, oh gitu. Terus? Nah, memang kita tiba-tiba, waduh bagaimana ya, cuman kita memberanikan diri untuk kita datang ke Banyuwangi, dan kita tidak tahu apa-apa. Dan kita waktu tiba itu malam, jadi jam Bisa 12 masuk? malam. Jam 12 malam tuh kita juga ketakutan, memang hampir kita putus asa. Nah, yang luar biasa, waktu saya pertama kali masuk, itu saya bertemu ular yang besar, jadi 1 paha. Yang kita mau masuk ke Gua Istana, setelah dari Pancur, kita mau ke Gua Istana, tapi saya melihat ular. Nah, itu yang waduh, ini apa memang saya nggak boleh? Karena itu pertama kali perkenalan, memang sangat-sangat luar biasa. Nah, memang kalau kita melihat Alas Purwo ini seperti rumah yang memang kita tempat untuk sekolah. Nah, sekolah ini kita akan bertemu dengan berbagai macam hal yang memang ya, kalau kita ngelihat ini lebih ke tempat tentang istilah spiritual, itu kita akan melihat tentang banyak dimensi di Alas Purwo, di mana ada sebenarnya ada 7. Memang kesalahan saya waktu itu, saya tidak izin dulu di Kawitan, saya langsung ke ke Pancur, kemudian ke Gua Istana. Nah, di Gua Istana waktu itu saya luar biasa, yang memang hampir saya nggak kuat, karena memang banyak hal yang waduh, banyaklah yang memang ya, istilahnya benar-benar yang wah, banyak sosok-sosok yang memang sangat tidak bisa menghibur mata gitu. Cuman ya sudahlah, kita harus teguh sesuai apa yang diamanatkan dari Lawu. Terus ya alhamdulillah kita bisa melihat, tapi disitulah saya bisa tahu bahwa dengan ketenangan hati, dengan kesabaran, dengan segala sesuatu kita bisa melewati. Itu yang luar biasa. Oh, berarti sebenarnya di Alas Purwo ini Once Nata memang disuruh untuk menyabarkan diri, mengikhlaskan diri, kembali lagi ke Tuhan. Betul. Atau gimana? Ya, memang sebenarnya di Alas Purwo ini kita waktu pertama kali yang luar biasa adalah saya diberikan satu black hole
di mana black hole itu seperti mata elang, yang seperti kalau lihat nanti di Google ada black hole seperti apa. Nah itu, nah dari situ saya melihat bahwa ada satu hal yang memang kita bisa tahu bahwa dimensi itu banyak sebetulnya. Nah kita mau seperti apa tergantung dari diri kita, dan kita memang semua segala sesuatu akan kembali ke Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau aku bisa bilang sebenarnya di Alas Purwo itu tergantung orangnya. Betul, tergantung tujuan. Jadi kalau memang tujuan awal memang sudah mencari hal-hal yang negatif, ya pasti akan disambut dan diterima dengan negatif. Oh gitu. Tapi ya yang memang harus diperhatikan bahwa kita mau niatnya apa yang awal itu. Yang kedua, bahwa kita datang ke Alas Purwo itu memang dulu memang bukan kita hanya sekedar dongeng. Inilah sebetulnya para raja-raja Jawa, dan mungkin juga banyak hal yang memang selain itu para wali atau apa yang para raja, Bu Barada, Bu Puturan atau siapa, termasuk di sini memang kalau mau ke Bali lewat Alas Purwo itu yang sesuatu yang luar biasa, sehingga ada suatu hikmah yang memang di situ kita belajar bahwa manusia itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dengan alam, bahwa kita emang benar-benar yang diberi satu pengetahuan seharusnya, yang memang kita benar-benar yang harus istilahnya kalau di Jawa istilahnya pasrahin Gusti. Oh, berarti memang sebenarnya kata ikhlas dan ikhlas, pasrah, sama menyerahkan diri kepada Tuhan itu memang nggak semudah yang diucapkan. Betul. Banyak sebenarnya kalau mau ikhlas dan mendekatkan diri dengan Tuhan, ya kita tinggal ke masjid sebagai orang Islam, kita berdoa, kita sholat, kita melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh Nabi. Tapi ada juga yang dilakukan sama Once Nata sendiri adalah dengan petunjuk yang karena Once Nata orang Jawa. Kalau aku pernah dengar gini, wong Jawa ojo sampai lali karo Jawa. Ya mungkin yang dilakukan Once Nata merupakan salah satu yang kalau orang Jawa laku ya namanya. Yeah. Laku Jawa. Tapi laku Jawa pun ada berbagai versi. Jadi tidak semuanya harus kayak gini, harus gitu. Once Nata aku mau tanya lagi. Apakah Once Nata laku spiritual ini hanya di Lau dan di Alas Purwo? Sebetulnya kalau kita laku sih alhamdulillah kita sudah banyak ya. Tapi kalau kita ngikutin trek itu saya ada di Lau sama di Alas Purwo sama di Trowulan. Nah kita tergantung, jadi di Jawa itu kita ngelihat dari turunan, dari darah leluhur kita. Nah kalau kita memang, makanya kalau kita tahu kenapa orang Jawa itu suka dengan silsilah, kita akan tahu itu sebenarnya bagaimana treknya kita ya. Kita mau kemana ini untuk kita menemukan diri sejati atau menemukan insun sejati ya kalau di Jawa istilahnya itu. Jadi kita lihat trek. Kalau kita treknya memang kita di Lawu, atau memang kita treknya di Merapi, atau kita treknya di daerah di Banyumas, di Semeru. Once Nata maaf. Ya. Hujan. Okay. Kita stop dulu. Nanti kita setelah ini baru kita lanjutin ya. Bye. Ya.